warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Fikri Nasir, yang kedua Fajar Nur, yang ketiga Pujiwati Kahar. Yang dimana kami akan memaparkan tentang harddisk. Yang pertama itu tentang pengertian harddisk. Pengertian harddisk merupakan media penyimpanan yang didesain untuk dapat digunakan menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya program aplikasi yang tidak memungkinkan berada dalam satu disket dan juga membutuhkan media penyimpan berkas yang besar, misalnya database suatu instansi. Tidak hanya itu, harddisk diharapkan juga diimbangi dari kecepatan aksesnya. Kecepatan harddisk bila diimbangi dengan asket biasa atau sangat tidak jauh. Adapun juga bagian-bagian dari harddisk, yang dimana bagian-bagian harddisk yang pertama itu spindle. Artinya spindle, harddisk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakra magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Dahulu harddisk menggunakan ball bearing, namun kini harddisk sudah menggunakan fluid bearing. Yang dimana dikatakan fluid bearing itu maka gaya friksi dan tingkat kebisingan dapat diminimalisir. Spindle ini yang menentukan putaran harddisk. Semakin cepat putaran RPM harddisk, maka semakin cepat transfer datanya. Yang kedua, cakra magnetik atau dikatakan dengan magnetic disk. Pada cakra magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada harddisk. Cakra magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam harddisk terdapat beberapa cakra magnetik. Yang ketiga, read head adalah pengambil data dari cakra magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakra magnetik. Dahulu head bersentuhan langsung dengan cakra magnetik sehingga mengakibatkan kehalusan pada permukaan karena gesekan. Kini antara head dan cakra magnetik sudah diberi jarak sehingga umur harddisk lebih lama. Yang keempat, enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus harddisk yang berfungsi melindungi semua bagian dalam harddisk agar tidak terkena debu, kelembaban dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Dalam enclosure terdapat breath filter. Yang kelima, interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam harddisk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing modul yang dahulu banyak dipakai adalah sistem ID, yang dimana dikatakan ID Integrated Drive Electronics, dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 pin. Teknologi terbaru dari interfacing modul adalah teknologi serial ATA atau dikatakan SATA. Yang keenam, sektor dan tracks. Tracks adalah bagian dari sepanjang keliling lingkaran dari luar sampai ke dalam, sedangkan sektor adalah bagian dari tracks. Sektor memiliki jumlah bit yang sudah diatur. Ada ribuan sektor dalam harddisk. Ya, pembahasan yang ketiga itu komponen penting harddisk. Kita coba lihat gambar yang ada pada komponen penting harddisk, yang dimana itu platter yang berbentuk tempat putaran CD, spindle yang bundar tengah, head, ada juga ribbon cable, power connector, setting jumper, ID connector, actuator axis. Dimana komponen penting harddisk ini akan dijelaskan satu persatu tentang komponen penting dalam harddisk.
Yang pertama itu platter, di mana katakan platter berbentuk sebuah pelat atau piringan yang berfungsi sebagai penyimpan data. Berbentuk bulat, merupakan cakram padat memiliki pola-pola magnetis pada sisi permukaannya. Platter terbuat dari metal yang mengandung jutaan magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnetic domain. Domain ini diatur dalam satu atau dua arah untuk mewakili binary 1 dan binary 0. Dalam piringan tersebut terdiri dari beberapa track dan beberapa sektor. Dan yang kedua, komponen penting hard disk adalah spindle, yang dimana merupakan suatu poros tempat meletakkan platter. Poros ini memiliki sebuah penggerak yang berfungsi untuk memutar pelat hard disk yang disebut dengan spindle motor. Spindle inilah yang berperan ikut dalam menentukan kualitas hard disk, karena makin cepat putarannya berarti makin bagus kualitas hard disknya. Satuan untuk mengukur perputaran adalah rotation per minute atau biasa disebut RPM. Yang ketiga, head dikatakan piranti. Ini berfungsi untuk membaca data pada permukaan pelat dan merekam informasi ke dalamnya. Setiap pelat hard disk memiliki dua buah head, satu di atas permukaan dan satunya lagi di bawah permukaan. Yang keempat, komponen penting hard disk itu logic board. Ini merupakan papan pengoperasian pada hard disk, di mana pada logic board terdapat BIOS hard disk, sehingga hard disk pada saat dihubungkan ke motherboard secara otomatis mengenal hard disk tersebut. Yang kelima, actual axis adalah poros untuk menjadi pegangan atau sebagai tangan robot agar head dapat membaca sektor dari hard disk. Yang keenam dari komponen penting hard disk itu ribbon cable. Ribbon cable adalah penghubung antara head dengan logic board, di mana setiap dokumen atau data yang dibaca oleh head akan dikirim ke logic board untuk selanjutnya dikirim ke motherboard agar prosesor dapat memproses data tersebut sesuai dengan input yang diterima. Yang ketujuh, ID connector adalah kabel penghubung antara hard disk dengan motherboard untuk mengirim atau menerima data. 8. Setting jumper. Setiap hard disk memiliki setting jumper. Fungsinya yaitu untuk menentukan kedudukan hard disk tersebut. 9. Power connector, yang dimana adalah sumber arus yang langsung dari power supply. Power supply pada hard disk ada dua bagian. Yang pertama tegangannya 12 volt dan yang kedua tegangan 5 volt. Kita lanjut dari cara kerja hard disk. Yang pertama, cara kerja hard disk itu dilakukan pengaksesan terhadap hard disk untuk melihat dan menentukan di lokasi sebelah mana informasi yang dibutuhkan ada di dalam ruang hard disk. Kedua, pada proses ini aplikasi yang kita jalankan, sistem operasi, sistem BIOS dan juga driver khusus tergantung pada aplikasi yang kita jalankan, bekerja bersama-sama untuk menentukan bagian mana dari hard disk yang harus dibaca. Ketiga, hard disk akan bekerja dan memberikan informasi di mana data atau informasi yang dibutuhkan tersedia, sampai kemudian menyatakan informasi yang ada di track sekian sektor sekianlah yang kita butuhkan. Nah, pola penyajian informasi yang diberikan oleh hard disk sendiri biasanya mengikuti pola geometris. Yang keempat yang dimaksud dengan pola geometris di sini adalah sebuah pola penyajian informasi yang menggunakan istilah silinder, track, dan sektor. Ketika informasi interface hard disk untuk memberikan alamat yang tepat, sektor berapa, track berapa, silinder mana, dan setelah itu informasi atau data pada sektor tersebut siap dibaca. Yang kelima, pengendali program yang ada pada hard disk akan mengecek untuk memastikan apakah informasi yang diminta sudah tersedia pada internal
buffer yang dimiliki oleh hard disk, biasanya disebut cache atau buffer. Yang keenam, bila sudah oke, pengendali ini akan menyuplai informasi tersebut secara langsung tanpa harus melihat lagi ke permukaan plat itu, karena seluruh informasi yang dibutuhkan sudah dihidangkan di dalam buffer. Yang ketujuh, dalam banyak kejadian, hard disk pada umumnya tetap berputar ketika proses di atas berlangsung. Namun, ada kalanya juga tidak, lantaran manajemen power pada hard disk memerintahkan kepada disk untuk tidak berputar dalam rangka penghematan energi. Papan pengendali yang ada di dalam hard disk menerjemahkan instruksi tentang alamat data yang diminta, dan selama proses itu berlangsung, ia akan senantiasa siaga untuk memastikan pada silinder dan trek mana informasi yang dibutuhkan itu tersimpan. Cara kerja hard disk yang ke-8. Kemudian papan pengendali ini pula lah yang kemudian meminta aktuator untuk menggerakkan head menuju ke lokasi yang dimaksud. Ketika head sudah berada pada lokasi yang tepat, pengendali akan mengaktifkan head tersebut untuk melakukan proses pembacaan. Mulailah head membaca track demi track untuk mencari sektor yang diminta. Proses inilah yang memakan waktu sampai kemudian head menemukan sektor yang tepat dan kemudian siap membacakan data atau informasi yang terkandung di dalamnya. 9. Papan pengendali akan mengkoordinasikan aliran informasi dari hard disk menuju ke ruang simpan sementara atau buffer cache. Informasi ini kemudian dikirimkan melalui interface hard disk menuju sistem memori utama untuk kemudian dieksekusi sesuai dengan aplikasi atau perintah yang kita jalankan. Itulah tadi dari cara kerja hard disk, dan kita lanjut dengan jenis-jenis hard disk. Jenis-jenis hard disk ada 4, yang dimana yang pertama disk Advanced Technology Attachment (ATA), 2 disk SCSI, 3 disk SATA, 4 disk Serial Attached atau SAS. Kami akan menjelaskan satu-satu tentang jenis-jenis hard disk. Yang pertama itu disk Advanced Technology Attachment, yang dimana dikatakan disk ATA adalah antarmuka standar untuk menghubungkan peranti penyimpanan seperti hard disk, drive CD-ROM atau DVD-ROM di komputer. ATA singkatan dari Advanced Technology Attachment. Standar ATA dikelola oleh komite yang bernama X3 atau INC-ITS T13. ATA juga memiliki beberapa nama lain seperti ID dan ATAPI karena diperkenalkannya versi terbaru dari ATA yang bernama Serial ATA. Versi ATA ini kemudian dinamai Parallel ATA. Yang kedua yaitu disk SCSI, yang dimana merupakan banyak disk memiliki antarmuka yang didesain untuk koneksi ke bus SCSI standar. Disk tersebut cenderung lebih mahal tetapi mempunyai performa yang lebih baik yang memungkinkan karena kelebihan bus SCSI daripada bus PCI. Akses yang bersamaan dapat dilakukan ke banyak disk drive karena antarmuka drive secara aktif dihubungkan ke bus SCSI hanya pada saat drive tersebut siap untuk transfer data. Hal ini terutama berguna hard disk SCSI di dalam aplikasi di mana terdapat sejumlah besar request untuk file kecil yang sering terjadi dalam komputer yang digunakan sebagai file server. Yang ketiga itu disk SATA, yang dimana disk SATA itu hard disk dengan tipe SATA Serial Advanced Technology Attachment dalam mentransfer data secara berurutan atau serial lewat kabelnya, dan juga secara teknis SATA menyusun terdiri disk yang tersambung ke dalam motherboard tanpa adanya sistem master ataupun drive, sehingga kabel SATA hanya dapat digunakan pada satu hard disk. Tipe hard disk yang telah dibahas ini semuanya masuk dalam kategori internal hard disk, maksudnya yang diinstal di dalam CPU. Selain internal hard disk, ada juga external hard disk, hard disk yang berada di luar CPU, jadi bisa dipindah-pindahkan. External hard disk mempunyai kecepatan rotasi
7200 rpm. Pemasangannya sangat mudah, tidak perlu membongkar PC dan hanya dengan menghubungkan port USB ke PC dan dapat mentransfer data 480 megabit PC. Yang keempat itu disk serial attached SCSI atau SAS, yang dimana menyediakan penyimpanan yang besar dan handal. Disk ini digunakan baik dalam komputer performa tinggi atau dalam sistem yang memerlukan kandela yang lebih tinggi dari tingkat normal. Tetapi dengan semakin menurunnya harga ke tingkat yang lebih terjangkau, disk ini menjadi lebih menarik bahkan untuk sistem komputer dengan ukuran rata-rata. Kita lanjut dengan cara merawat hard disk. Yang pertama itu merawat stabilizer saat menggunakan PC. Yang kedua, sebagai pengguna PC kita harus membackup file data yang ada dalam hard disk. Yang ketiga, menginstal program pendeteksi virus. Keempat, melakukan scan disk untuk mengoreksi error pada direktori dan file allocation tab. 5. Jangan pernah memindahkan laptop masih hidup atau selama hard disk sedang berjalan. Aplikasi yang tidak terpakai sebaiknya dihapus atau uninstall file agar kerja hard disk tidak berat dan lambat. 7. Melakukan install password sistem di komputer kerja agar orang lain tidak menggunakan komputer kita secara sembarangan dan aman dari kerusakan file. Adapun masalah yang terjadi pada hard disk, yang pertama itu masalahnya pada saat CPU dinyalakan kemudian melakukan proses post, setelah itu proses tidak berlanjut dan diam beberapa saat tidak langsung masuk ke operating system, dan kemudian di layar monitor pada pesan hard disk error, hard disk failure. Setelah itu muncul pesan press F1 to continue. Setelah kita menekan tombol F1 tidak masuk ke operating system dan muncul pesan operating system not found. Solusinya yaitu periksa kabel tegangan dan kabel data yang masuk hard disk. Apakah longgar? Sebaiknya dikencangkan. Kemudian nyalakan dan coba Anda dengarkan apakah suara yang keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal berarti hard disk rusak di kontrolnya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Ada 7 yang kami jelaskan tentang hard disk. Dan kami dari kelompok 5 mengucapkan billahi bisa bilha, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.